Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas harian kita. Dan kali ini kita mencoba membahas tentang apa yang disebut oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah di akhir zaman. Pada season yang pertama ini kita akan membahas tentang definisi fitnah atau apa yang disebut dengan fitnah. Definisi fitnah adalah sebuah kejadian yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Syaqiq. Beliau berkata, suatu hari aku berada di majlis yang di dalamnya ada Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata, ayyukum yahfazu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Maka berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ana ya Amirul Mukminin, saya yang menghafalnya, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Hudzaifah berkata, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jiranihi yukaffiruha as-salatu was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah seseorang akan hartanya, akan keluarganya, akan tetangganya, yang akan dikafaratkan, akan ditutupi fitnah tersebut dengan salat yang dia lakukan, sedekah yang dia berikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dia tegakkan. Itu kata Hudzaifah. Kemudian berkata Umar, la as'alu an hadhi, aku tidak menanyakan tentang fitnah ini, walakin as'alu anil fitnah allati tamuju maujal bahri. Aku bertanya tentang fitnah bagaikan ombak yang bergelombang di lautan. Maka berkata Hudzaifah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma laka walaha ya Amirul Mukminin. Sesungguhnya ya Amirul Mukminin, tidak ada hubungannya antaramu dengan fitnah tersebut. Inna bainaka wa bainaha baba. Sesungguhnya antaramu dengan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Maka berkata Umar, ayuftahul babu am yuksar? Apakah pintu itu dibuka dengan baik atau dia didobrak? Maka berkata Hudzaifah, bal yuksar. Tidak ya Amirul Mukminin, akan tapi pintu itu dibuka dengan paksa.
Faqala Hudzaifah, "I wallah, demi Allah, innahu kana ya'lam annahu al-bab kama ya'lam duna ghadin al-lailah." Demi Allah, sesungguhnya dia mengetahui, yaitu Umar, bahwa dialah pintu yang dimaksud tersebut, sebagaimana dia mengetahui bahwa hari kemarin adalah malam. Para hadirin dan para pendengar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini terjadi dua fitnah yang didialogkan antara Hudzaifah, yang dikenal oleh para sahabat dia adalah sahibu sirri Rasulullah, tempat Rasulullah SAW merahasiakan hal-hal yang terkhusus dan yang terpenting dalam agama Islam, dari nama-nama kaum munafikin. Dan juga beliau adalah satu sahabat yang sangat perhatian tentang kejadian-kejadian di akhir zaman, sehingga beliau memfokuskan diri sebagaimana yang beliau ucapkan kepada para sahabat lain. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an aqa'a fih." Adalah manusia, yaitu para sahabat lain, sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, karena aku takut saya jatuh ke dalamnya. Sehingga pertanyaan yang diajukan oleh Khalifah Ar-Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijawab oleh Hudzaifah dengan dua macam bentuk fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah umum. Maksudnya, tidak ada zaman yang kosong dari fitnah ini, baik zaman yang dimana Rasul kita yang mulia telah diutus kepadanya, maupun zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus. Ini yang disebut seseorang terfitnah terhadap hartanya, keluarganya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan ini dikenal dengan fitnah umum. Akan tapi kajian kita bukanlah membahas tentang fitnah umum, karena fitnah umum di samping semua zaman dan semua tempat merasakannya. Dan yang kedua, para sahabat Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana mereka menanggulangi fitnah umum seperti ini. Terutama Rasul kita yang mulia, bagaimana menghadapi fitnah keluarga, fitnah istri dan anak, fitnah harta. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Akan tetapi kita mengkaji sebuah pembahasan yang begitu gamblang bagi orang-orang yang mentelah hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana kebanyakan kisah-kisah ini hanya sekedar cerita kita dapatkan dari mulut Rasulullah, dan hanya sekedar penukilan dari para sahabatnya, sedangkan mereka tidak merasakannya. Dan sangat menakutkan mereka mendapatkan zaman itu. Dan kita
kaum muslimin pada zaman sekarang mendapat kelebihan dari yang mereka sampaikan, bahwasanya kita langsung terjun ke dalam masalah yang ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Itu yang kita kenal dengan fitnah khusus. Fitnah yang nanti akan kita gambarkan bagaimana bahaya fitnah ini yang menghancurkan dan meluluh lantakkan agama kita dan semacamnya. Para pendengar dimanapun berada dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitnah khusus ini terkhusus tentang masalah agama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang fitnah ini, dialah al-haliqah, yang mencukur. Apa kata Nabi? La aqulu annaha haliqatu sya'ri. Yang saya maksud fitnah bukanlah yang mencukur rambut, akan tapi dia haliqatu din, yang mencukur agama. Sesungguhnya agama kita jelas mengedepankan urusan agama dari urusan yang lain. Sehingga jika seandainya hancur agama, maka akan hancur dunia. Jika seandainya hancur Islam, maka hancur dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pada hadis yang sangat panjang, yang saya sengaja membacakannya, mudah-mudahan lebih mengena ke dalam hati sabda Rasulullah SAW tentang gambaran fitnah ini, yang mana Rasulullah SAW mengkabarkan kepada para sahabatnya di sebuah perjalanan, yang mana hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa dari Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah, dari Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Satu hari aku duduk bersama Abdullah bin Umar. Jadi cerita dari Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah. Satu hari aku duduk bersama Abdullah bin Umar, yaitu anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, di bawah naungan Ka'bah. Sedangkan kami dapatkan dia sedang berkisah. Di antara kisah yang dia sebutkan, beliau berkata, suatu hari kami bersama Rasulullah SAW di dalam sebuah perjalanan, kemudian kami singgah di sebuah tempat. Kiranya seseorang memanggil kami semua dengan ucapannya as-salatu jami'ah, yaitu panggilan untuk supaya sahabat Rasulullah yang bersafar dengan Rasulullah berkumpul. Apa kata Abdullah bin Umar? Kemudian aku sampai di penghujung majlis, sedangkan Rasulullah SAW aku lihat sedang berkhutbah di hadapan khalayak ramai. Kemudian beliau bersabda, Ayyuhan nas, innahu lam yakun syai'un qabli illa kana haqqan 'ala Allahi ayyadulla ibadahu fihi ala ma ya'lamuhu min khairan lahum wa yunzirahum ma ya'lamuhu syarran lahum. Hai sekalian manusia, tidaklah seorang pun dari para nabi dan rasul sebelumku kecuali wajib baginya atas nama Allah untuk menunjukkan hamba-hambanya apa yang dia ketahui dari kebaikan dan apa
yang dia ketahui dari kejahatan untuk diberi peringatan kepada manusia. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, ala wa inna afiyata hadhihi al-ummah fi awwaliha wa sayusibu akhiruha bala'an yuraqqiqu ba'duha ba'dan. Ketahuilah, sesungguhnya ketenangan, kedamaian umat ini berada pada awal berdirinya, dan akan Allah timpakan musibah pada akhir umat ini, yang mengalahkan satu musibah dengan musibah yang lain. Taji'ul fitnatu fataqul fayaqulu, ketika datang fitnah, itu bala, maka seseorang mukmin berkata, hadhihi muhlakati, thumma tanqashif, thumma taji fayaqulu hadhihi, thumma taji fayaqulu hadhihi, thumma tanqashif. Yaitu datangnya fitnah. Setiap kali datang fitnah, seorang mukmin berkata, disinilah kebinasaanku. Kemudian fitnah tersebut hilang. Kemudian dia datang lagi. Kemudian seorang mukmin mengatakan, disinilah kebinasaanku. Kemudian dia datang lagi. Kemudian dia mengatakan, disinilah kebinasaanku. Faman ahabba ayyuzahziha 'anil nar wa yadkhulal jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyu'ta ilaih. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah dia mengamalkan apa yang dia inginkan, sedangkan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia mendatangi manusia apa yang mereka inginkan, dia diperlakukan semisal itu. Waman baya imaman fa'atahu safaqata yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu in istata'a. Dan barang siapa yang membaiat kepada sang imam, maka hendaklah dia memberikan semua yang ada di tangannya dan memberikan hatinya. Kemudian hendaklah dia mentaati jika seandainya dia mampu, sampai Rasulullah mengulangnya beberapa kali. Berkata Abdurrahman, jadi setelah panjang hadis begini, berkata Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah yang meriwayatkan hadis ini, ketika saya mendengar ucapan riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar tersebut, saya masukkan kepala saya ke dalam kedua kaki saya, menunduk. Kemudian aku berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Umar, sesungguhnya anak pamanmu, yaitu Muawiyah, memerintahkan kami agar kami memakan harta orang dengan cara yang batil dan membunuh jiwa kami. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kemudian Abdullah bin Umar mengumpulkan tangannya dan meletakkannya di keningnya. Kemudian dia menundukkan pandangannya sebentar. Ketika itu beliau menjawab, ati'hu fi ta'atillah wa'sihi fi ma'siyatillah. Taati dia di dalam ketaatan kepada Allah dan ingkari dia di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah untuk memperkuat apa yang diperintahkan oleh Abdullah bin Umar? A anta sami'ta hadza min Rasulillah?
apakah ucapanmu ini engkau langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh Abdullah bin Umar, "Na'am, sami'tu udhunaya wa wa'ahu qalbi." Aku mendengar dengan telingaku dan aku pahami dengan hatiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya gambaran fitnah yang digambarkan di dalam dua hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa fitnah dia bagaikan gelombang, bahwa dia datang begitu kuat, kemudian dia menyurut kembali, kemudian fitnah itu kembali datang besar, kemudian dia menyurut kembali. Dan fitnah ini biasanya melanda masyarakat umum. Dan fitnah ini bisa saja masuk ke dalam fitnah syubhat dan bisa saja melanda syahwat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelebihan beliau melihat fitnah sebagaimana seseorang melihat sesuatu. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun sebagaimana yang diriwayatkan oleh istri beliau Zainab binti Jahsh. Terbangun pada malam hari. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ma anzalallahu minal khazain. Berapa banyak Allah turunkan detik-detik ini dari khazanah-khazanah, dari perbendaharaan kekayaan bumi. Di samping itu pula, ma anzalallahu minal fitan. Berapa banyak pula Allah turunkan fitnah-fitnah. Wa may yuqidu sawahibul hujurat. Dan siapa yang mau membangunkan wanita-wanita yang mempunyai kamar, yaitu maksudnya istri-istri beliau, menunjukkan beliau melihat fitnah pada malam itu turun, dan fitnah itu akan keluar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Satu hari Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berdiri di pepuingan bangunan-bangunan Madinah. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, sesungguhnya aku melihat fitnah. Inni la'aral fitnata min khilali buyutikum. Saya melihat fitnah dari sela-sela rumah kalian, sebagaimana saya melihat hujan turun dengan derasnya. Sebagaimana hujan turun dengan derasnya. Dan Rasulullah SAW berbicara tersebut di tempat yang paling aman dan tempat yang paling disuruhkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar dari fitnah, yaitu apa? Madinah Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah fitnah yang paling besar di akhir zaman adalah fitnah Dajjal? Sehingga Rasulullah SAW yang mulia memerintahkan untuk setiap sebelum salam kita berdoa berlindung dari fitnah Dajjal. Dan salah satu perintah Rasulullah untuk selamat dari Dajjal adalah berlindung dari Dajjal dengan hijrah ke kota Makkah atau kota Madinah. Dan kita juga tidak melihat negeri manapun
yang lebih sedikit fitnahnya dan sedikit maksiatnya dari dua kota ini. Kota yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah hening dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ka'bahnya selalu ditawafkan dan semacamnya, dan tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau melihat bahwa fitnah nyaris tidak menyisakan tempat di kota Madinah, kota Rasul, sebagaimana air hujan tidak menyisakan lowongan, ruangan untuk selain dari hujan. Fitnah apakah itu? Jelas di dalam memahami fitnah kita hanya bisa memperkirakan tanpa harus bisa memastikan. Akan tetapi bukankah fitnah perang Siffin, perang Jamal, peperangan pembunuhan Utsman bin Affan dan yang lainnya di kota Madinah adalah salah satu fitnah yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Fitnah apa itu? Fitnah masalah syubhat. Dan apakah lagi fitnah masalah syahwat? Bukankah setiap rumah di kota Madinah, sebagaimana di kota-kota lain, telah meletakkan fitnah di rumah mereka masing-masing dengan adanya media massa, dengan adanya TV-TV yang mengumbar acara-acara, semuanya rata-rata banyak fitnahnya daripada petunjuk Rasulullah SAW. Dan mungkin saja ini fitnah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yang menghancurkan agama, dan memang yang disengaja oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan fitnah tersebut di sana. Seorang tidak lagi payah untuk berbuat maksiat kecuali sudah sampai ke sudut ruangan yang terkhusus baginya, yaitu kamarnya. Para pendengar dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bahwa fitnah yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ini, bahwa fitnah akan menyerang hati sehingga seseorang tidak lagi bisa melakukan ibadah dengan nikmat, dengan bahagia. Bahkan ilmu dan amanah telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah. Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda." Sesungguhnya fitnah datang ke hati bagaikan tikar yang sedang dilipat. Fa ayyuma qalbin ashrabaha illa nukitat fihi naktatan sauda'a. Hati mana yang menerima fitnah tersebut, maka diberikan di dalam hatinya satu titik hitam. Dan fa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi naktatan bayda'a. Setiap hati yang mengingkarinya, Allah berikan satu titik putih di dalam hatinya sampai hati terbagi dua. Abyadu mithlas safa, putih bagaikan batu yang putih. La tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Tidak akan membahayakan fitnah baginya selagi bumi masih terkembang dan selagi langit masih terpanjang. Wa aswad kalkuzi muzakhiyah, dan hati yang kedua hitam bagaikan bejana yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang dia biasakan dari hawa nafsu di dalam hidupnya.
Ini fitnah yang sangat berbahaya sekali. Fitnah seseorang sudah terbalik menilai kebenaran. Kebenaran sudah dinilai sebagai tidak kebenaran. Kebatilan sudah dinilai dengan sebagai tidak kebatilan. Bahkan yang luar biasa lagi, fitnah yang membalikkan pikiran, kebenaran sudah dinilai sebagai kemungkaran dan kemungkaran sudah dinilai sebagai kebenaran. Maka kita dapatkan di dalam alam kenyataan, di dunia hidup kita ini, berapa banyak kita mengungkapkan sebuah kebenaran, kan tapi sebanyak itu pula orang menolak kebenaran tersebut, bukan karena kebenaran, kan tapi karena dia tidak bisa lagi mencerna kebenaran itu sebagai kebenaran karena rusaknya alat cerna di dalam akal pikiran mereka. Hatinya sudah terbalik bagaikan bejana yang tertelungkup. Seharusnya dia menerima air yang bersih melalui mulut bejana tersebut, kan tapi bejana yang tertelungkup, yaitu dia menerima dari bawahnya. Bahaya fitnah di akhir zaman juga sebagaimana yang diterangkan di dalam masalah ini, juga fitnah tentang kezaliman para penguasa. Fitnah masyarakat difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diuji dengan kediktatoran yang terjadi kepada umat Islam, khususnya yang datang dari para penguasa, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Abdurrahman bin Abdul Rabbil Ka'bah. Sehingga setiap tindak tanduk pemerintah kita dapatkan adalah semuanya kezaliman terhadap rakyatnya. Dan ini sudah menjadi hadis-hadis yang hampir mutawatir, bahkan mutawatir, bahwa Rasulullah SAW menerangkan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap para penguasa di akhir zaman. Bagaimana seharusnya menghadapi fitnah penguasa. Bagaimana seharusnya fitnah di akhir zaman. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW di dalam hadis, bahkan di athar dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa memang di akhir zaman berkembang biaknya para penguasa. Maksudnya akan banyak nantinya orang-orang menjadi umara, pemimpin. Dan ini tidak aneh bagi kita, terkhusus bagi negeri kita. Hampir setiap orang yang mempunyai tetangga berapa waktu yang lalu sudah mau menjadi penguasa dengan masuk ke parlemen dan semacamnya. Dan yang terpenting dalam masalah ini adalah bagaimana seorang muslim menyikapi penguasa. Karena memang ini adalah fitnah yang harus kita berkaca dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu mewasiatkan umatnya di akhir zaman. Di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalian nantinya bersikap jika seandainya pemimpin-pemimpin kalian menyuruh berlaku maksiat dan memaksa mengambil harta kalian, apa yang kalian lakukan? Apa kata para sahabat Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf? Apakah kami tidak melempar mereka dengan senjata? Itu kami, apakah kami tidak memberontak kepadanya? Maka Rasulullah SAW sabda, tidak, kan tetapi hendaklah kalian bersabar. Isbiru wa in darabu dhahraka wa akhadhu malak. Sekalipun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu.
Di dalam riwayat lain disebutkan isbiru, bersabarlah, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga Kausar. Di dalam riwayat lain disebutkan la, tidak, ma aqamus shalah, selagi mereka menegakkan salat. Di dalam riwayat lain disebutkan juga la, tidak, illa an tarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat langsung kekufuran yang nyata, ma indakum minallahi fihi burhan, jika seandainya nantinya kalian bisa berhujjah, berdalil, beralasan di hadapan Rabb kalian nantinya. Hadits ini sangat banyak sekali, dan Hudzaifah adalah orang yang paling berbahagia dalam masalah ini, karena banyaknya beliau memberikan petunjuk kepada kita bagaimana mensikapi fitnah bersama penguasa. Yang mana dia adalah wasiat Rasulullah SAW kepada Irbad bin Sariyah. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW bersabda sehingga yang mendengar mengucurkan air mata dan hati mereka luluh. Kemudian apa kata Irbad? Ya Rasulullah, wasiatkan kepada kami. Maka wasiat Rasulullah SAW itu bagaikan wasiat orang yang hendak meninggal. Apa kata beliau? Memberikan dua nasihat yang sangat penting. Dari hadis Irbad bin Sariyah tersebut, usikum bis-sam'i wat ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk taat dan mendengarkan. Wa in ta'ammar alaikum abdun habasyi, sekalipun yang memimpin kalian adalah budak hitam Ethiopia, fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira, sesungguhnya yang hidup nantinya setelahku nanti akan mendapatkan perselisihan yang banyak, terkhusus tentang menyikapi pemerintahan yang sekalipun budak hitam dan semacamnya, atau perselisihan kalian tentang menyikapi pemerintahan yang zalim. Makanya Rasulullah mengatakan alaikum bis-sam'i wat ta'ah. Kemudian wasiat yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah yang juga sangat luar biasa, yaitu wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian fitnah tentang hal-hal yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat, dan yang sesat adalah di neraka. Ini adalah gambaran ringkas tentang masalah makna fitnah dan beberapa contoh fitnah. Kalau tidak, kita mempunyai hadis-hadis yang mungkin tidak ada waktu bagi kita untuk menjelaskan contoh-contoh yang lebih luas lagi dari fitnah. Ya, untuk sesi yang pertama ini, wallahu ta'ala a'lam.